Alhamdulillah dulu olahraga bisa satu jadi sekda, satu lagi pernah saya jadi sekwan, kita sekda. Jadi sekwan dan sekda kan. Jadi kalau jadi guru jangan tanggung-tanggung, banyak belajar. Di sini ada Pak Deputi, beliau yang meng-create bagaimana sumber daya manusia perpustakaan ke depan ini lebih maju lagi. Karena dia juga mampu kontribusi perpustakaan terhadap peradaban suatu bangsa ini sudah ada sejak. Saya selalu ingatkan bagaimana Harun al-Rashid pada zaman Abbasiyah itu mendirikan namanya Darul yang disasar lalu dihancurkan peradaban itu oleh kerajaan Mongol itu disasar karena oleh perpustakaan. Karena hampir berjuta manuskrip yang dibuat, sumber baca, sumber pengetahuan yang dibuat, dan sumber pengetahuan itu membentuk yang namanya tokoh-tokoh ilmuwan pada saat itu. Jadi pada saat itu tinggal 200.000 manuskrip yang tertinggal. Kita bisa ngebayangin dalam sejarahnya bahwa Sungai Efrat, Sungai Tigris itu merah dan hitam karena tinta-tinta yang dihasilkan oleh sumber buku-buku yang dibuang ke sungai tersebut. Kalau mau merah dan ini, kalau yang ada 200.000 berapa juta kira-kira manuskrip pada saat itu. Kembali pada misalnya standar UNESCO ya, kalau nggak salah Pak ya, satu orang penduduk itu berhak atas 2 buku. Saya tanya sama Pak Diki, di sini koleksi buku kita berapa? Sementara jumlah penduduk kita 12 juta. Harusnya punya berapa? 2 buku. Di sini hanya baru 100.000. Ya kita tidak bisa salahkan juga karena juga kita terbatas para penulis. Penulis kita harusnya dan cikal bakalnya adalah para pustakawan. Kali pertama saya menjabat sebagai kepala dinas perpustakaan dan arsipal, yang saya tanya dulu saya tanya berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun. Saya tanya udah berapa buku yang dibaca? Saya baru baca 7 buku. Berarti selama ini hanya mengkatalogkan, dia buat indeks, mengkatalogkan pola. Saya masih bilang, kita hidup di perpustakaan. Di hadapan kita itu sumber ilmu, tapi kalian tidak pernah bersama. Saya ngomong sama Pak Yanto, kalau setiap tahun kita bikin hanjaba, hari anak ucap, hari anak, tapi sementara kita sendiri nggak pernah baca buku, cuma nyuruh beli buku, baca buku. Sempat saya mengadakan namanya gerakan bawa buku dulu lah, bawa buku kemana-mana bawa buku, karena saya pernah beberapa kali bisa keluar daerah itu naik pesawat, sebelah kanan kiri saya itu turis dari Jepang daerah ini, dia duduk, dia buka, baca buku. Tapi kita, apalagi ketika eranya era digital semacam ini, yang ada motorik kita cuma satu. Nanti lama-kelamaan coba lihat deh, anatomi kita yang besar apa? Jempol, karena scroll terus. Ya, ibu, ya betul, ibu betul, ya baca ibu tadi Pak Deputi, iya Pak Ruman, saya mau baca ibu, mata saya udah nggak kuat, mata tua kan, pegel juga mata karena radiasinya tetap pasti ada pengaruhnya. Ya harus kita pertahankan juga konvensionalnya, karena bicara ibu itu memang tren ke depan itu adalah digital, tapi ingat bahwa apakah semuanya punya gadget 2? Karena kalau punya gadget 1 baru baca selembar, udah ada yang telepon, udah ada notifikasi, apalagi ibu-ibu, ya ada potret, ada apa lagi.